Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sekalian, pada kesempatan kali ini kita mari senantiasa berdoa untuk merasakan manisnya keimanan kita, manisnya ibadah kita, dan khususnya lezatnya salat kita. Ini ada kitab kecil yang saya baca oleh Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Judulnya adalah Zauq as-salah, merasakan lezatnya itu salat. Sebuah tulisan yang harus meyakinkan diri kita, ya, bahwa salat itu enak, salat itu nikmat, salat itu membahagiakan, salat itu menyenangkan, salat itu memberikan ketenangan, kebahagiaan bagi kita. Beliau ambil judul ini dari hadis Nabi SAW, Zaka ta'mal iman, akan merasakan lezatnya iman. Siapa itu? Man radiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Siapa yang sungguh-sungguh ridha sama Allah, ridha sama Islamnya, dan ridha sebagai Muhammad sebagai nabinya, dia akan mudah mengantarkan manisnya keimanan. Dan segala aspek keimanan termasuk ibadah. Mari kita yakinkan diri kita sekalian bahwa salat itu yang butuh adalah kita. Sama sekali Allah tidak butuh ruku kita, Allah tidak butuh sujud kita, dan Allah tidak butuh bacaan-bacaan kita. Yang butuh itu kita. Sehingga mari kita berusaha salat ini untuk kita, bukan untuk orang lain, dan bukan untuk Allah. Maka mari kita melihat salat ini lezat sebagaimana lezatnya makanan bagi orang lapar dan lezatnya minuman bagi orang yang haus. Kalau ada yang tidak nyambung di situ, bukan salatnya yang salah. Yang salah itu hati kita. Sebagaimana teh itu manis, kalau ada orang yang minum teh lalu mengatakan pahit, bukan tehnya yang salah, tapi lidah kita yang salah. Mungkin sakit. Ya, kalau ada orang yang sholat beban, tidak nikmat, segera ingin keluar dari sholatnya, ingin rasanya cepat keluar dan selesai, bukan sholat yang salah. Yang salah itu hati kita tidak connect, sambungan hati kita dengan Allah, dengan Islam ini tidak nyambung. Karena itu sekalian, insyaallah kita akan berusaha menyambung dan menghadirkan hati. Ini mungkin salah satu kiatnya, membaca bacaan yang beragam dalam rangka untuk hadirnya hati atau khusyuk. Jadi kita akan masuk di salah satu kiat dari sekian banyak kiat
Bagaimana bisa khusyuk? Atau dengan kata lain, bagaimana bisa hadir hati itu? Kita upayakan bacaan kita itu kalau bisa beragam. Jangan cuma dari kecil sampai remaja, pemuda, sampai nenek-nenek, itu saja. Kalau ada alternatif, kita pilih alternatif. Ya. Ini variasi ya. Bikin variasi dalam bacaan. Nanti mungkin Pak ya, kita bisa bikin doa iftitah itu kan beragam. Kalau bisa doa iftitahnya itu bervariasi. Ada yang baca Allahu Akbar kabira, ada yang baca wajjahtu, ada yang baca subhanak, Allah yang baca Allahumma baik. Beragam. Baca doa ruku beragam. Subhana rabbil azim, subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma ighfirli, subuhun, dan seterusnya. Hampir di setiap bacaan itu banyak alternatifnya. Ya, kecuali baik jangan bikin alternatif baru surah Al-Fatihah. Jangan. Tapi taus itu banyak ragamnya. I'tidal banyak ragamnya. Tasyahud banyak ragamnya. Salawat banyak ragamnya. Doa sesudah tasyahud banyak ragamnya. Dan zikir sesudah salam banyak ragamnya. Bahkan sifatnya agama kita ini Pak kadang beragam. Dan saya ingin mulai dengan pembahasan ini. Variasi ini kita beri nama at-tanawu al-masyru'. At-tanawu memang jenisnya jenis yang kita baca itu beragam, tapi semuanya masyru', semuanya disyariatkan. Yang penting jangan bikin bacaan menurut selera yang tidak ada dasarnya. Jika ada dasarnya ya, silakan pilih. Yang penting apa? Al-masyru', at-tanawu al-masyru'. Ragamnya, jenisnya memang disyariatkan. Dan itu banyak. Ini sering diistilahkan kalau Syekh Ibnu Abdul Aziz Abdul Is, ini beliau sebut nama dengan apa? Ikhtilaful anwa. Ini ikhtilaful, perbedaan yang memang perbedaan jenis. Dan yang begini Pak tidak boleh dipaksakan sama. Misalnya kita tanya, pokoknya harus kau baca doa iftitah Allahumma baik. Tidak boleh. Harus kau baca doa wajjahtu. Tidak bisa. Itu menyelisihi sunnah Nabi. Jangan paksa. Biarkan orang memilih. Justru memaksakan yang begitu tidak sunnah. Tidak sunnah. Kalaupun orang memilih satu, itu boleh. Tapi yang paling terbagus, jika 5 variasinya, sedapat mungkin yang 5 ini semuanya sekali waktu diambil. Subuh variasi 1, duhur variasi 2, asar variasi 3. Kalau hafal. Dan untuk bisa khusyuk, salah satu itu hadirkan. Ibnu Rajab, ya, beliau mengatakan itu memang variasinya
boleh dilaksanakan semua bentuk pada tersebut tanpa ada yang makruh. Jadi sederajat, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, seragam, sederajat, meskipun beda. Begitu juga Pak nanti dalam gerakan, begitu juga nanti dalam banyak gerakan. Tapi kita fokus ini karena kita mau menikmati bacaan. Saya kasih dulu pengantar, kita jangan paksakan mesti sama. Meskipun dalam sisi kesohihan ada yang paling sohih, tetapi semuanya bukan berarti bahwa yang paling sohih saja yang diamalkan. Kalau Imam Asy-Syatibi beliau mengatakan bahwa semua jenis perbedaan ya tidak perlu ya memasukkan dalam jenis perbedaan. Ada jenis perbedaan ragamnya tidak perlu dipermasalahkan. Justru dipermasalahkan kalau memaksakan harus sama. Ada gerakan bacaan sholat, ada gerakan sholat, ada bacaan sholat, jangan dipaksakan sama. Karena itu ada pengurus masjid yang pernah panggil Ustaz, di sini saya lihat banyak sekali tata cara sholat. Kalau bisa Ustaz dijelaskan supaya seragam. Oh, justru kalau saya jelaskan Pak, tidak seragam. Semakin orang paham justru tidak menuntut keseragaman. Karena Nabi melakukan perbedaan, kenapa kita yang paksakan harus sama? Yang harus sama adalah semua ikut pola dalil. Adapun dalil 1, dalil 2, dalil 3 dia mau pilih terserah.